Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imas Masturo, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pandeglang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan kontekstual tentang coaching untuk supervisi akademik, di mana hari ini saya akan berperan sebagai observer, yang kedua saya akan berperan sebagai coach, dan yang ketiga di kegiatan pasca observasi saya akan berperan menjadi observer juga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Bagaimana kabarnya Pak Bang hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Begini Pak Bang, karena nanti Pak Bang itu akan melakukan proses coaching ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita diskusikan karena saya di sini sebagai observer. Nah, coach dan coachee itu nanti kan akan dinilai. Saya akan menjadi pemantau apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan kepada coachee. Kemudian bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan tentunya hal ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, mengembangkan potensi. Nah Pak Bang, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Bang sebelum Pak Bang melakukan proses coaching. Baik Ibu Mas. Ya. Yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu Mas, terima kasih atas pertanyaannya. Ketika nanti pada proses coaching nanti, saya akan mengembangkan kompetensi present, kemudian mendengarkan secara penuh, dan juga memberikan pertanyaan yang bobot kepada coaching. Iya. Baik, untuk pertanyaan kedua, kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifik. Kompetensi yang akan saya kembangkan secara khusus atau secara spesifik itu yang pertama mendengarkan secara aktif, dan kemudian yang kedua yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Untuk pertanyaan yang ketiga yang nanti Pak Bang akan berikan kepada coaching ya, indikator yang bagaimana sih yang diinginkan dalam coaching kali ini? Baik Ibu Mas, indikator yang akan saya kembangkan pada pelaksanaan coaching kali ini yaitu saya bisa menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Ya, karena sekarang kita sudah melakukan praobservasi, nanti di acara coachingnya juga saya insya Allah nanti akan memantau juga, dan nanti setelah acara coaching tersebut juga nanti kita akan ada obrolan lagi di pasca observasi. Terima kasih untuk Pak Bang, silakan dilanjutkan, semoga lancar. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas, Apa kabarnya hari ini Pak Bang? alhamdulillah selalu sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik. Katanya Pak Bang ada yang mau dibicarakan dengan saya, betul? Iya Bu nih, apakah Ibu ada waktu hari ini? Alhamdulillah kebetulan hari ini saya ada waktu luang Pak Bang. Tentang apa ya? Mau bicara tentang apa ya? Jadi begini Bu, saya mengalami hambatan ketika saya ingin mengajak rekan sejawat di sekolah, terutama kelas yang satu tingkat ya, untuk mengajak mereka untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Karena saya melihat kedua rekan saya itu sepertinya tidak mau atau tidak kurang mendukung atas rencana yang akan saya lakukan, yaitu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada peserta didik di kelas. Oh iya, berarti permasalahan Pak Bams itu rekan-rekan lainnya yang satu tingkat ya di kelasnya sama tidak mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi, sementara di tahun ini kan di kurikulum Merdeka pembelajaran tersebut harus sudah dilakukan ya, begitu ya Pak Bam ya. Iya. Kemudian yang diinginkan Pak Bam itu sebetulnya seperti apa sih terhadap rekan-rekan tersebut? Sebenarnya saya menginginkan
mengajak rekan saya itu terutama kelas 6 ya, saya bukan kelas 6 dan juga kelas-kelas yang lain seperti kelas 4, 5 dan beberapa yang lain, mengajak mereka supaya menerapkan pembelajaran yang berpihak pada anak, karena pada kurikulum mereka ini pembelajaran seperti itu mungkin lebih cocok terapkan ya, terapkan di kelas supaya anak nanti ketika belajar mereka merasa senang sehingga materi yang kita berikan itu dapat mereka pahami. Oh begitu ya Pak Bam ya, jadi yang Pak Bam inginkan itu agar mereka pun sama gitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat kepada anak gitu ya. Nah kan yang diinginkan oleh Pak Bam itu berarti semuanya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Itu berarti kalau dinilai itu sudah berada di skala 10 ya. Berarti rekan-rekan Pak Bam itu kalau misalnya dinilai secara skala itu sekarang berada di skala berapa sih? Kalau untuk sekarang ya mungkin saya menilai itu masih pada skala 5. Masih karena iya. Karena 5 itu karena saya melihat rekan saya itu terutama kenapa saya mengajak rekan kelas 4 dan 5 ya, karena nanti supaya ketika si anak didiknya ini naik ke tingkatan yang lebih tinggi, mereka nanti sudah terbiasa menerima pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga di kelas yang tinggi itu kita tidak merasa kesulitan atau tidak perlu menyesuaikan kembali tidak perlu menyesuaikan kembali, sehingga anak kan sudah terbiasa. Jadi kita sudah tidak perlu melakukan misalnya sosialisasi dulu, mengondisikan anak dulu, karena mungkin pembelajaran ini kan kalau tidak diterapkan di kelas sebelumnya, mungkin nanti anak merasa jenuh ya atau merasa kaget. Apa ini belajar apa nih? Ambil anggapan seperti itu. Jadi saya menginginkan kelas bawah itu sudah bisa menerapkan agar di tingkat yang lebih atas nanti mereka sudah terbiasa melakukan. Begitu. Berarti rekan-rekan Pak Bam kalau menurut penilaian Pak Bam sekarang masih berada di level 5 ya. Nah, kira-kira Pak Bams itu ingin ada peningkatan rekan-rekan Pak Bams itu sampai di level berapa sih? Mungkin untuk sampai di skala berapa? Untuk satu semester ini kali ini merupakan hal yang baru ya. Mungkin saya menginginkan yang ke level 7 ya. Jadi mudah-mudahan setiap tahun levelnya meningkat sehingga diharapkan kita semua di sekolah dapat menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya. Berarti Pak Bams menginginkan nanti rekan-rekannya untuk di tahun ini ada di skala 7 ya. Dari situ nanti mulai meningkat sampai sempurna ya, sampai skala 10 tersebut. Nah, kira-kira apakah Pak Bams itu sudah punya rencana nih? Kegiatan apa sih yang bisa dilakukan agar rekan-rekan Pak Bams itu mau bekerja sama dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi juga? Ada tidak rencana Pak Bams? Rencana sudah pasti ada Bu ya. Rencana tentu saja saya harus melakukan komunikasi dengan rekan-rekan di sekolah, terutama kelas yang satu tingkat, kelas yang satu tingkat, dan mengajak mereka berupa kelas 4 dan kelas 5 dan juga beberapa yang lain. Kita mengadakan diskusi melalui forum KKG di sekolah Bu. Jadi kita lingkupnya kecil dulu ya, lingkupnya di lingkungan sekolah kita sendiri. Nanti apabila komunikasi kita berjalan dengan lancar, maka saya berharap rencana saya ini dapat mereka terima, dan tentu saja keinginan saya untuk semua guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan. Jadi komunikasi dengan mereka Bu, yang pertama yang saya lakukan, dan melakukan diskusi di kegiatan KKG di sekolah. Baik. Berarti rencananya itu Pak Bams nanti akan melakukan KKG ya di kegiatan sekolah ya dengan rekan-rekan. Nah, kira-kira siapa saja sih yang bisa membantu Pak Bams agar kegiatan ini tentunya berjalan dengan lancar, dan tentunya harus ada pihak-pihak yang mendukung dalam kegiatan ini ya. Kira-kira siapa saja sih yang akan Pak Bams libatkan dalam kegiatan ini? Karena ini merupakan hal yang baru ya, kemudian ini tentu saya akan melibatkan pengawas pembina di binaan ini sekolah tempat saya bertugas, kemudian saya juga melibatkan kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru di sekolah. Saya akan melibatkan semua agar semua komunitas di sekolah itu semua dapat bergerak dan mengetahui rencana atau niatan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat diketahui oleh semua pihak di sekolah. Jadi tidak ada miskomunikasi.
Jadi seolah-olah kan saya ini tidak diajak karena tidak ada komunikasi dari Pak Bambang. Saya akan melibatkan pengawas pembina, kepala sekolah dan rekan guru di sekolah. Iya. Berarti dari semua unsur akan Pak Bambang libatkan agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar ya. Nah, kira-kira nih setelah kegiatan tersebut berjalan dengan lancar akan ada hambatan tidak menurut perkiraan Pak Bams dari rekan-rekan tersebut kan sementara ini kan belum bisa diajak berkolaborasi ya, apakah akan ada hambatan? Setiap rencana pasti hambatan akan selalu ada Bu ya. Yeah. Hambatan itu baik yang datangnya dari diri kita sendiri maupun dari luar ya. Jadi ketika hambatan itu muncul, mungkin hambatan itu terutama mengajak guru yang senior ya, yang senior yang sudah terbiasa, mungkin mereka terbiasa melakukan metode drama, metode monoton, mungkin itu yang agak sedikit hambatan yang akan saya temui di lapangan ya. Mungkin karena selama ini guru senior itu mungkin beranggapan, apalagi yang sudah mau masuk masa purna bakti, mereka menganggapnya pembelajaran yang sudah saya lakukan juga berhasil mendidik anak menjadi sukses. Jadi hambatan itu mungkin di guru seniornya untuk rekan di yang lebih muda ya, karena mereka mungkin sudah mengikuti teknologi, jadi sudah mereka pahami dan mereka alhamdulillah mendukung. Hambatannya hanya pada di guru senior saja. Iya. Berarti permasalahan itu hambatannya itu ada di guru-guru senior. Kira-kira ada tidak rencana Pak Bams untuk mengatasi permasalahan tersebut agar si guru senior tersebut juga tentunya mau ya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Pendekatan apa sih yang akan Pak Bams lakukan? Tentu pendekatan yang akan saya lakukan yaitu bicara dari hati ke hati ya, di face to face, dekati guru seperti itu, saya dekati diskusi ini Bu nih. Saya coba tanyakan misalnya tayangan-tayangan dari YouTube atau di media sosial lainnya ya, kepada meyakinkan mereka bahwa untuk pada zaman sekarang itu kita melakukan pembelajaran itu disesuaikan dengan kodrat zaman dan tidak merupakan kodrat anak itu sendiri. Mudah-mudahan rencana ini akan menggugah mereka ya, karena pengabdian itu kan tanpa batas. Pengabdian seorang guru itu selama dia belum memasuki masa, bahkan setelah masa purna bakti juga, menurut saya metode mengajar itu, mendidik itu akan tetap harus ada dalam hati kita, tetap mendidik anak-anak bangsa meskipun misalnya kita sudah tidak ada lagi di lingkungan yang formal. Jadi saya harapkan akan saya dekati mereka secara hati-hati supaya mereka mendukung dan mau melakukan pembelajaran yang berpihak pada anak. Iya. Kemudian setelah Pak Bams tadi punya beberapa rencana, tentunya kira-kira hal ini akan dilakukan kapan? Kegiatan ini akan dilakukan kapan? Kegiatan ini ya akan secepatnya saya lakukan, secepatnya lakukan yaitu pada semester atau pekan depan ya, akan mulai dari kegiatan KKB di sekolah, kami akan berkomunikasi dengan kepala sekolah. Tapi Pak, ini ada rencana saya seperti ini supaya kita ada perubahan, terus peningkatan tentang pada pendidikan juga ya, tentang literasi dan numerasi. Jadi akan saya lakukan di sekolah pada kegiatan pekan ini, di kegiatan KKB sekolah. Mudah-mudahan Pak Pas mendukung dan saya siap akan melakukannya itu. Mudah-mudahan rencana ini berhasil, karena mengajak kebaikan itu mungkin akan terasa manfaatnya pada semua untuk kebaikan kita bersama. Wah, luar biasa Pak Bams, rencana Pak Bams ini ya. Dan ternyata permasalahan Pak Bams ini sudah terjawab ya. Bagaimana perasaan Pak Bams setelah kita melakukan proses coaching ini? Alhamdulillah Bu, setelah saya kursi dengan Ibu, alhamdulillah permasalahan yang selama ini saya hadapi, yang saya pendam sendiri, sudah mulai ada sedikit pencerahannya, sehingga alhamdulillah dengan diskusi ini rencana itu akan saya terapkan dan mudah-mudahan berhasil. Iya, saya juga ikut mendoakan ya Pak ya, mudah-mudahan rencana Bapak ini berhasil dan sesuai dengan rencana Bapak dan sesuai dengan yang Bapak inginkan levelnya tersebut ya. Mungkin itu saja ya Pak Bam ya. Saya tunggu nanti setelah Pak Bam selesai melaksanakan rencananya, kita nanti ngobrol lagi, penasaran saya juga ingin tahu nih seperti apa sih keberhasilannya. Terima kasih Pak Bam ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Bam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah
Bu bagaimana, sehat? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Nah kemarin itu kan Pak Bam sudah melakukan coaching ya, saya pun memantau dalam kegiatan tersebut. Nah kira-kira menurut penilaian Pak Bam, performa Pak Bam itu kemarin saat menjadi coach bagaimana? Setelah saya melakukan proses coach kemarin ya, alhamdulillah semua pertanyaan-pertanyaan sebelum kita melakukan proses coaching itu alhamdulillah telah saya laksanakan, telah saya lalui, dan saya merasa senang sekali Ibu melakukan proses coach dengan teman saya di sekolah, dan itu membuat saya menambah kemampuan saya sendiri. Baik ya Pak Bam. Nah kira-kira kenapa Pak Bam menilai hal tersebut? Pak Bam itu menilainya hal tersebut itu sudah berhasil apa belum? Kalau menurut saya sih sudah berhasil ya, karena proses coach itu dimulai dari dengan menggunakan alur ya. Jadi yang pertama menanyakan tujuan kepada si coaching, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian menanyakan refleksi, dan juga diakhiri dengan proses tanggung jawab. Itu telah saya tanyakan kepada coaching, dan coaching itu mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya. Oh iya, berarti sudah sesuai dengan alur tirta ya, luar biasa Pak Bams ya. Saya pun kemarin menilai Pak Bams itu memang sudah melakukan hal sesuai dengan alur tirta tersebut. Namun sesuai dengan pengamatan saya, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh. Oh iya, terima kasih Pak Bams ya. Sesuai dengan hasil pengamatan saya kemarin itu ada beberapa hal yang sebetulnya masih bisa dikembangkan oleh Pak Bams. Seperti misalnya saat kemarin itu Pak Bams saya lihat tidak terlalu mendengarkan dengan penuh ya. Kemudian yang keduanya juga Pak Bams itu kurang memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, bagaimana pendapat Bapak? Apakah hal yang saya amati ini betul? Yang saya rasakan emang seperti itu ya. Jadi mungkin fokus saya tidak terlalu fokus kepada coaching, dan kemudian pertanyaan-pertanyaan yang saya ungkapkan juga kurang maksimal ya, sehingga nanti ke depan akan saya perbaiki kekurangan yang kemarin saya lakukan. Mudah-mudahan ketika proses coaching nanti saya dapat mendengarkan penuh, dan kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Berarti nanti di kegiatan selanjutnya bisa lebih ditingkatkan lagi performanya ya Pak Bams ya. Nah kira-kira kegiatan performa ini akan dilakukan kapan, kemudian di mana, dan siapa saja sih yang bisa membantu Pak Bams? Kegiatan proses coach ini ya akan saya lakukan minggu depan Ibu. Nanti karena minggu depan kita akan menghadapi yang namanya KMPK. Nanti kita akan berdiskusi dengan teman-teman sejawat atau guru kelas 5. Saya akan menanyakan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi untuk menghadapi kegiatan asesmen nasional berbasis komputer di sekolah ya, tentu dengan rekan sejawat dan melibatkan kepala sekolah dan guru di kelas. Baik Pak Bams ya. Nah kegiatan ini akan saya catat di form supervisi akademik ya Pak Bams ya. Nah mungkin kegiatan pasca observasi ini kita cukupkan sampai sekian ya Pak Bams ya. Sampai ketemu lagi nanti di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.